Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha memberikan pandangan bagaimanakah doa itu dikabulkan Allah secara langsung. Jadi saya akan berusaha untuk menjelaskan tentang janji bahwa Allah mengabulkan doa dari setiap hambanya. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Para sahabat semua, dari petikan tersebut dijelaskan bahwa ketika kita tidak berdoa kepada Allah SWT, maka kita masuk pada kategori orang yang sombong. Tetapi mengapa terkadang doa kita tidak sepenuhnya terkabul, atau terkadang yang tidak kita inginkan justru diberikan Allah kepada kita? Ataukah mungkin karena kita hanya asal-asalan dalam berdoa dengan meminta sekehendak hati kita tanpa memahami apakah itu pantas untuk kita? Mari kita urai semua dalam video pendek ini. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu dalam kebenaran. Para sahabat semua, jadi yang pertama, untuk mengurai semua tentang doa ini, yang pertama, niatkan yang benar dan pilihlah doa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni doa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa manusia menurut keinginan dan menurut kebutuhan itu banyak sekali, baik itu secara lahiriah maupun secara batiniah. Secara lahiriah seperti permintaan tentang kejayaan, jabatan, kesehatan dan lain-lain, dan secara batiniah seperti tentang ketenangan jiwa, doa untuk kesembuhan ataupun doa untuk mendekatkan diri kepada Allah itu sendiri. Dari Anas bin Malik dan Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dari Tuhannya, dia berfirman, jika seorang hamba mendekatiku sejengkal, niscaya aku akan mendekatinya satu hasta, dan jika dia mendekatiku satu hasta, niscaya aku akan mendekatinya satu depak. Jika dia mendatangiku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan mendatanginya dengan berlari kecil. Begitu seterusnya. Maka hadis tersebut menurut aku sangat cukup untuk memotivasi kita untuk menguatkan dengan niat yang benar-benar disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan itu adalah menjadi bagian dari doa kita, maka pikiran kita ingin dekat, hati kita juga ingin dekat, perasaan atau rasa kita juga ingin dekat. Maka pikiran, hati, dan perasaan yang satu niat ini menjadi adanya kejelasan, dan Allah SWT akan melihat dan mendengarkan itu. Inilah salah satu faktor utama Allah SWT mengabulkan doa-doa kita. Para sahabat semua, di situ sudah ada dua poin. Yang pertama adalah niat dan pilihan doa. Kemudian pikiran, hati, dan perasaan yang satu kondisi dengan niat tersebut. Kemudian selanjutnya Allah SWT mulai mengabulkan doa kita dengan melalui proses secara langsung. Maka akan ada sebuah tanda. Tanda tersebut adalah proses doa turun dari Allah SWT kepada kita, yaitu dengan turunnya ujian dan cobaan hidup. Ujian hidup adalah merupakan sebuah fase untuk menjadikan pribadi kita menjadi kuat. Dengan melewatinya, maka kita menjadi orang yang berkualitas. Dan setelah menjadi orang yang berkualitas, maka kita memiliki kapasitas atau level yang benar-benar pantas untuk ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat semua, di sini sudah ada 3 poin. Yang pertama adalah niat dan pilihan doa yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pikiran, hati, dan rasa yang satu kondisi dengan niat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah proses doa
yang terjadi dari sisi batin hingga sisi lahiriah, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang berkualitas secara lahiriah dan batiniah. Jadi terkadang ujian dan cobaan hidup itu, jika kita bisa mensikapi dengan baik dan benar, serta selalu berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mampu memetik hikmah. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala yang sangat nyata. Doa akan didengar secara langsung dan dikabulkan. Kemudian untuk membuat doa tersebut terkabul, maka dimulailah proses hidup untuk membersihkan lahiriah dan batiniah dengan ujian, untuk melihat kapasitas dan kedekatan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya beda kapasitas dengan para nabi dan para waliullah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan selalu memberikan yang instan, karena tidak ada ilmu dan pembelajarannya di situ untuk kehidupan manusia, kecuali jika doa-doa tersebut dikabulkan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.